Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lisma Parmaseto dari jurusan Teknik Kimia Bahan Nabati kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang katalis. Nah, yang pertama itu tentang pengertian katalis. Nah, perlu teman-teman ketahui katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Nah, katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Peran katalis dalam reaksi. Nah, katalis ini mempercepat reaksi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis. Nah, slide selanjutnya itu ada 3 jenis katalis. Yang pertama katalis homogen, yang kedua heterogen, dan yang ketiga itu enzim. Nah, pada katalis homogen ini berada pada fase yang sama dengan reaktannya. Contoh, seperti asam sulfat dalam reaksi esterifikasi. Dan kedua yaitu adalah katalis heterogen. Nah, katalis heterogen ini berada pada fase berbeda dengan reaktan. Nah, contohnya itu katalis Ni padat dalam reaksi hidrogenasi. Selanjutnya itu adalah katalis enzim. Nah, enzim adalah katalis biologis yang bekerja sangat spesifik. Contohnya itu lipase dalam produksi biodiesel. Nah, lanjut mekanisme katalis homogen. Nah, mekanisme katalis homogen ini reaksinya tuh berlangsung melalui pembentukan intermediat antara katalis dan reaktan dan kemudian menghasilkan produk. Kalau dalam katalis heterogen, mekanisme itu tahapan meliputi adsorpsi reaktan, reaksi di permukaan katalis, dan desorpsi produk. Nah, kalau di enzim itu substrat berikatan dengan sisi aktif enzim membentuk kompleks enzim substrat yang kemudian menghasilkan produk. Nah, perlu teman-teman ketahui adanya keunggulan dan kelemahan pada katalis. Nah, kalau pada katalis homogen yaitu aktif tinggi dan sulit dipisahkan. Kalau di heterogen yaitu mudah dipisahkan, aktivitasnya lebih rendah. Dan yang terakhir enzim itu sangat selektif, sensitif terhadap kondisi. Nah, kalau contohnya pada reaksi oleokimia yaitu uh, esterifikasi asam lemak dengan alkohol menggunakan katalis asam dalam industri oleokimia. Contoh reaksi dalam bioenergi yaitu transesterifikasi minyak nabati menjadi biodiesel menggunakan katalis basa atau enzim. Nah, selanjutnya itu menjelaskan tentang apa itu support dan promotor pada katalis. Nah, support katalis adalah bahan penyangga seperti Al2O3 atau bisa disebut dengan aluminium oksida atau bisa disebut juga dengan alumina adalah material yang paling umum dan banyak digunakan sebagai support atau penyangga katalis dalam berbagai industri kimia dan petrokimia. Nah, lalu ada juga promotor katalis. Nah, promotor katalis ini adalah zat tambahan yang meningkatkan aktivitas katalis, contohnya K2O. Lanjut jenis-jenis fase katalis yaitu pada katalis padat ada Ni, pada katalis cair ada H2SO4 dan NaOH, dan pada katalis enzim yaitu lipase dan amilase. Nah, mungkin teman-teman baru mendengar juga tentang katalis mati ini. Nah, sedikit saya jelaskan. Katalis mati adalah kondisi katalis yang kehilangan aktivitasnya akibat fouling, poisoning, atau sintering. Nah, materi selanjutnya itu regenerasi katalis. Nah, regenerasi dilakukan dengan pembersihan, pemanasan, atau reaktivitas untuk mengembalikan aktivitas katalis. Nah, apa yang menyebabkan katalis itu mati? Nah, penyebabnya meliputi keracunan, penumpukan kotoran, perubahan struktur, dan suhu operasinya bisa berlebih. Nah, kinerja dan karakterisasi pada katalis. Nah, kinerja katalis nilai dari aktivitas, selektivitas, dan stabilitas. Kalau karakterisasinya itu bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan kimia pada katalis. Nah, mungkin terakhir
Mungkin bisa dapat disimpulkan, katalis memiliki peran penting dalam industri oleokimia dan bioenergi karena meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proses. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.